Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mardia and providing my answer to the academic test. Pertanyaan pertama, jika Anda hendak menjadi guru, bagaimana Anda akan menemukan keseimbangan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dan memenuhi kebutuhan nilai-nilai yang lebih kontemporer, serta sistem sekolah yang mengglobal? Dalam menyeimbangkan nilai-nilai Pancasila dengan tuntutan pendidikan global, saya akan mengambil pendekatan integratif yang memadukan keduanya secara harmonis. Saya jelaskan dengan dukungan beberapa kutipan. Yang pertama, integrasi nilai-nilai universal menurut Latif 2020 dalam bukunya Negara Paripurna. Pancasila bukan sekedar ideologi statis, melainkan paradigma yang dinamis yang dapat diterjemahkan sesuai konteks zaman. Berdasarkan pemahaman ini, saya akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila selaras dengan nilai-nilai universal, mengintegrasikan prinsip-prinsip global sambil mempertahankan esensi Pancasila. Yang kedua, pendekatan pembelajaran modern Tilar 2015 dalam pedagogik teoretis menyatakan pendidikan nasional harus mampu mengembangkan manusia Indonesia berkarakter sekaligus memiliki kompetensi global. Implementasinya menggunakan metode pembelajaran kontemporer yang mendukung nilai-nilai gotong royong, mengintegrasikan teknologi sambil memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. 3. Penguatan identitas nasional, seperti yang disampaikan Kailan 2016 dalam pendidikan Pancasila, tantangan globalisasi justru harus dihadapi dengan penguatan identitas nasional melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Saya akan merancang pembelajaran yang mengembangkan kesadaran global tanpa kehilangan identitas nasional, menggunakan contoh-contoh lokal dalam konteks global. 4. Keseimbangan nilai. Profesor Udin S. Winataputra 2018 menegaskan pendidikan modern tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Justru keduanya dapat saling memperkaya. Strategi implementasinya memadukan kearifan lokal dengan praktik pendidikan terbaik global, mengembangkan proyek kolaboratif yang menghormati kedua nilai. Nomor 5, evaluasi holistik. Mengutip Johar 2019, penilaian pembelajaran harus mencakup tidak hanya aspek akademik, tetapi juga penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam konteks global. Penerapannya mengembangkan rubrik penilaian yang mencakup kompetensi global dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kemampuan siswa mengaplikasikan nilai-nilai tradisional dalam konteks modern. Dengan pendekatan integratif ini, saya yakin dapat membantu siswa menjadi warga global yang kompeten tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai Pancasila mereka. Keseimbangan ini penting untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing secara global sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Pertanyaan kedua, seberapa penting pengembangan karakter di sekolah dibandingkan dengan keberhasilan akademis dalam bentuk identitas nasional? Pengembangan karakter dan keberhasilan akademis dalam konteks identitas nasional merupakan dua aspek penting dalam pendidikan. Mari kita analisis dengan dukungan beberapa kutipan ahli. Yang pertama, prioritas pengembangan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam karya Ki Hajar Dewantara bagian pertama Pendidikan 2013, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Kutipan ini menegaskan bahwa pendidikan karakter sejajar dengan pengembangan intelektual. Yang kedua, perspektif kebijakan nasional dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dinyatakan, penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikiran, dan olahraga. Nomor 3, keseimbangan karakter dan akademik. Profesor Doni Kosoema 2018 dalam bukunya Pendidikan Karakter menyatakan
pendidikan karakter bukan sekedar tambahan dalam pendidikan melainkan bagian esensial dari pendidikan itu sendiri. Nomor 4, dampak pada identitas nasional. Profesor Haji Tilar 2019 dalam Pedagogic Theoritis mengemukakan pembentukan karakter bangsa merupakan fondasi penting bagi eksistensi bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Nomor 5, integrasi dalam pembelajaran. Dr. Dharma Kisuma 2017 menegaskan pendidikan karakter harus diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran di sekolah, bukan berdiri sendiri sebagai mata pelajaran terpisah. Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan karakter memiliki peran yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan lebih fundamental dibandingkan keberhasilan akademis dalam membentuk identitas nasional karena yang pertama, menjadi fondasi identitas seperti yang dikemukakan oleh Profesor Sudijarto 2016. Karakter bangsa adalah benteng terakhir dalam mempertahankan identitas nasional di era global. Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan karakter memiliki peran yang sangat penting bahkan bisa dikaitkan lebih fundamental dibandingkan keberhasilan akademis dalam membentuk identitas nasional. Karena yang pertama menjadi fondasi identitas seperti yang dikemukakan oleh Profesor Sudijarto 2016. Karakter bangsa adalah benteng terakhir dalam mempertahankan identitas nasional di era global. Yang kedua, mendukung prestasi akademik. Thomas Likona 2019 dalam Karakter Matters menyatakan karakter education and academic achievement are not an either or proposition but a both and necessity. Dengan demikian, pengembangan karakter dan keberhasilan akademis seharusnya tidak dipertentangkan, namun dalam konteks identitas nasional, pengembangan karakter menjadi lebih nasional. Pengembangan karakter menjadi lebih fundamental karena membentuk jati diri bangsa yang akan menentukan bagaimana prestasi akademis digunakan untuk kemajuan bangsa. Kesimpulan ini didukung oleh pernyataan Kemendikbud 2020, penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas pendidikan nasional dengan tujuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter kuat sesuai nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan ketiga, jika Pancasila merupakan dasar identitas nasional Indonesia, apa yang terjadi ketika tindakan sehari-hari generasi muda Indonesia tidak mengikuti prinsip-prinsip filosofis tersebut? Ketika tindakan sehari-hari generasi muda tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, akan muncul berbagai dampak serius bagi identitas nasional Indonesia. Mari kita analisis berdasarkan beberapa kutipan ahli. Yang pertama, degradasi identitas nasional. Profesor Kailan 2016 dalam Pendidikan Pancasila menyatakan, Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa bukan sekedar simbol, melainkan pandangan hidup yang jika tidak diamalkan akan mengakibatkan krisis identitas nasional. Dampaknya meliputi melemahnya rasa kebangsaan, berkurangnya pemahaman nilai-nilai luhur, krisis identitas kolektif. 2. Ancaman disintegrasi. Yudi Latif 2016 dalam Negara Paripurna menjelaskan ketika nilai-nilai Pancasila tidak lagi menjadi pegangan generasi muda, ancaman perpecahan bangsa menjadi nyata karena hilangnya common platform yang menyatukan keberagaman Indonesia. Yang ketiga, krisis moral dan sosial. Menurut Profesor Udin S. Winataputra 2019, pengabaian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berpotensi menciptakan krisis multidimensi mulai dari krisis moral hingga krisis sosial. Manifestasinya terlihat dalam meningkatnya individualisme, berkurangnya toleransi, melemahnya gotong royong. Nomor 5, solusi yang diperlukan. As'ad Said Ali 2019 dalam Negara Pancasila mengusulkan diperlukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Beberapa langkah yang diambil
A. Pendidikan Karakter Profesor Doni Kusuma 2020 menyarankan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. B. Kontekstualisasi nilai Dr. Sutaryo 2018 mengemukakan nilai-nilai Pancasila perlu dikontekstualisasikan agar lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh generasi muda. Kesimpulan, berdasarkan berbagai pandangan ahli di atas, ketika generasi muda tidak menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya tidak hanya pada level individu tetapi juga mengancam eksistensi bangsa secara keseluruhan. Seperti yang dinyatakan oleh Profesor Azumardi Azra 2020, tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman hidup generasi muda di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda Indonesia.